Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa FKH UGM yang sedang melaksanakan kegiatan magang di praktek mandiri Dr. Muklas pada tanggal 10 sampai 20 Juli 2017. Dengan saya sendiri adalah Nur Hanif dari angkatan 2015. Saya dari David Trisuno dari angkatan 2015. Saya Noval Afif dari angkatan 2016. Saya Jonatin dari angkatan 2015. Saya Nisa angkatan 2015. Saya Ena angkatan 2015. Dan saya Gaby dari angkatan 2015. Pada kegiatan hari ini, kami akan mencoba untuk membuat probiotik sederhana yang berasal dari bahan-bahan yang juga dapat dicari dari alam. Kita akan mengikuti bagaimana cara membuatnya sebagai berikut. Ya, sekarang di depan kita sudah ada bahan-bahan untuk pembuatan probiotik sederhana. Probiotik terdiri dari 3 bahan dasar, yaitu terdiri dari air yang bervolume maksimal 20 liter, lalu ada bakteri menggunakan contoh EM4 dan menggunakan nutrisi, yaitu berupa glukosa, dan ada juga tetes tebu yang dapat digunakan untuk bakteri dapat hidup. Lalu dengan bahan penunjang kita memiliki ragi, dan di sini terdapat bahan-bahan tambahan yang berguna sebagai pembau, pewarna, dan penguat rasa. Itu 1 terdapat daun jeruk, 2 terdapat daun pandan, 3 buah mengkudu, 4 daun ginseng Jawa, 5 daun mengkudu, 6 buah pepaya, 7 daun pepaya, dan yang terakhir sebagai pewarna adalah bubuk kunyit. Setelah kita mengetahui bahan-bahan pembuat probiotik, marilah sekarang kita membuat probiotik. Bahan utama yang digunakan yaitu air yang terdiri dari tong A dan tong B. Pada tong A akan ditambahkan bahan yaitu tetes tebu sebanyak setengah gayung. Lalu pada tong B dimasukkan glukosa sebanyak setengah gayung. Kemudian ditambahkan bahan yaitu bakteri dari EM4 yang akan dimasukkan ke dalam tong A dan B sebanyak 2-3 tutup botol. Setelah ketiga bahan utama dicampur, kemudian ditambahkan bahan tambahan yaitu berupa yeast atau ragi tape sebanyak 2-3 butir. Kemudian ditambahkan dengan bahan-bahan herbal yang sudah disebutkan di awal, yang akan dimasukkan pada tong A dan tong B secara merata. Yang pertama adalah buah pepaya, kemudian dilanjutkan dengan daun pepaya, kemudian dilanjutkan dengan daun mengkudu, kemudian masukkan buah mengkudu, kemudian masukkan daun ginseng Jawa, kemudian masukkan daun pandan,
Dan bahan herbal yang terakhir dimasukkan adalah daun jeruk. Kemudian masukkan bahan perwarna alami berupa bubuk kunir sebanyak genggaman tangan. Kemudian aduk secara merata bahan-bahan yang telah dicampurkan tadi secara perlahan-lahan. Kemudian yang terakhir, tutup tong dengan rapat dan tunggu hingga probiotik matang dalam waktu secepatnya. Demikian tadi sudah kita lihat bersama-sama bagaimana tahap-tahap untuk membuat prebiotik secara sederhana yang nantinya akan digunakan untuk ternak sebagai growth promotor. Sekarang kita akan membahas ciri-ciri probiotik yang matang secara benar, yaitu yang pertama berwarna bagus, yang kedua berbau enak, dan yang terakhir ada lapisan putih di atas permukaannya. 3 hal tersebut sudah menandakan bahwa probiotik yang kita buat sudah berhasil dengan baik. Sedangkan jika probiotik itu gagal, maka akan kebalikan dari 3 ciri-ciri tersebut. Nah, sekarang kita sudah memiliki hasil dari pembuatan probiotik yang berlangsung selama 3 hari. Dapat kita lihat di sini, di tabung yang berisi tetes tebu terdapat lapisan berwarna putih di permukaan dan berbau khas, berbau wangi. Dan pada tabung yang berisi glukosa ternyata juga memiliki ciri-ciri yang sama, namun berwarna lebih cerah. Seperti itulah hasil dari pembuatan probiotik. Semoga dapat membantu program pengabdian masyarakat Anda sekalian. Terima kasih.